Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, perkenalkan nama saya Fadila Astriani, NIM 1930111022. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 lokal A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kompetensi dasar ilmu pengetahuan sosial kelas 5, yaitu menganalisis jenis usaha yang dapat dilakukan secara individu dan juga secara kelompok. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui jenis usaha apa yang dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu jenis usaha yang dilakukan secara individu atau perseorangan, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan atau perseorangan itu sendiri. Dimana di sini kita dapat mengetahui ciri-ciri dari usaha perseorangan ini. Yang pertama, usaha individu ini yaitu pastinya sudah dimiliki secara perseorangan. Yang kedua, pengelolaannya juga terbatas. Jadi berbeda dengan usaha yang dilakukan secara kelompok nantinya. Yang selanjutnya yaitu jika kita ingin menjalankan usaha ini, kita juga tidak perlu memakan modal yang terlalu banyak. Baik, yang selanjutnya jenis-jenis dari usaha perseorangan ini, yang pertama yaitu usaha pertanian, di mana sebagian besar dari penduduk Indonesia itu kebanyakan melakukan usaha pertanian, yang mana usaha pertanian yang berada di pedesaan dikelola secara perseorangan. Lahan garapan para petani juga terbatas pada lahan persawahan dan juga perkebunan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan usaha perdagangan, di mana dapat kita lihat di sekeliling kita banyak orang-orang melakukan usaha perdagangan ini, di mana usaha perdagangan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari pemilik yang memiliki modal hanya puluhan ribu hingga puluhan juta. Usaha perdagangan yang memiliki modal kecil misalnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, ada juga pedagang keliling dan juga warung, hingga usaha-usaha yang dapat dilakukan lainnya. Baik adik-adik, selanjutnya yaitu usaha jasa. Selain usaha perdagangan dan juga usaha pertanian, kita juga bisa melakukan usaha jasa. Usaha jasa banyak dilakukan oleh orang-orang masyarakat Indonesia terutamanya. Baik, adik-adik pasti pernah melihat bagaimana orang melakukan usaha tentang jasa ini. Ya, mereka tuh seperti usaha jasa ini seperti menjahit, seperti melakukan usaha menjahit dan lain-lain sebagainya. Usaha jasa ini juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena usaha yang dilakukan ini terbilang modalnya cukup sedikit, tapi kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar nantinya. Selanjutnya yaitu industri kecil, sektor industri yang dikelola namun dalam skala yang cukup besar. Contoh dari industri kecil ini misalnya yaitu usaha rumahan seperti kerajinan keramik, mebel dan lain sebagainya. Di sini mungkin adik-adik banyak mengetahui usaha industri yang setelah saya jelaskan tadi. Gimana, mungkin pasti di lingkungannya banyak melakukan usaha seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang selanjutnya itu kita akan mengetahui jenis usaha kelompok. Jenis usaha kelompok pengelolaannya dilakukan secara kelompok atau bersama. Gimana kebersamaannya itu? Selain pengelolaannya dalam modal yang digunakan untuk membangun hasil dan keuntungan yang bersama.
dapat, dan juga hasilnya nanti bisa dibagi sehingga kita dapat mengetahui nanti hasilnya dan membagi rata. Jenis usaha kelompok ini, yang pertama ada namanya firma, yaitu suatu bentuk usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama ataupun salah satu nama yang digunakan secara bersama. Yang kedua ada namanya usaha CV atau perusahaan atau persekutuan terbatas. Misalnya perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha atau lebih modal dari pengusaha atau dari beberapa peranan modal atau sahamnya. Selanjutnya itu PT. Perusahaan ini modalnya yang diperoleh itu dari penjualan saham. Nah, penjualan saham ini misalnya penjualan saham orang-orang yang seperti adik-adik yang ketahui pasti mengetahui orang-orang yang bekerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh negara. Mungkin dari yang saya jelaskan, adik-adik bisa mengetahui apa perbedaan dari usaha yang dikelola secara individu dan usaha yang dikelola secara kelompok. Baik adik-adik, mungkin sekian pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Jika ada salah dan jangkanya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.